Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Malikud Dayyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووله إلى يوم الدين أما بعد. Ini di atas atau di bawah nih? Terbawah tadi atasnya sama. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati sahibul hajah, orang tua ataupun wali daripada calon mempelai wanita, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zailani beserta keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya, dan ke seluruh keluarga sebesar almarhum Bapak Haji Zakaria. Saya muliakan Bapak Ustadz Haji Asnawi, guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Syakur, guru kita Al-Ustadz Ahmad Fauzi, qori kita Ustadz Said Al-Khudri, yang kalau dibarisin masih sebarisan. Tadi apal banget itu nasab itu. Orang sekarang jarang hafal nasab begitu tuh, mentok bawahnya engkongnya udah habis itu kagak tahu. Apalagi lebaran kagak ikut, saudaranya kagak kenal. Mungkin kalau dirunut-runut tuh masih keturunan Sunan juga itu. Bukan Sunan Kalijaga, Sunan Kalideres. Juga Pak RW ada RW. RW ada dari depan sama saya bareng. RT ada RT. Lurah nggak datang. Lurah ada di belakang. Juga para alim ulama yang lainnya, kayaknya kawan saya juga ada di belakang. Kayak Haji Ma'ruf Asirun ada di belakang katanya. Ya, ada. Ustaz Jamal Syarif nyampe belum? Hah? Ya. Besok nggak boleh ya? Pak Mali katanya. Bapak Haji Erwin juga ada. Banyak dah nih. Kemarin Al-Ustadz Haji Zailani datang ke rumah, kita syukur, katanya suruh ngomong di malam apa? Mangkat. Terus gimana? Saya makan calon besan. Ini jadi merampok begini nih. Ya papa katanya kalau ngomelin sepupu makan rada anteban begini. Baik dah, ya kata. Walaupun sebenarnya ada maulid malam ini, saya entarin dulu maulid, sudah nungguin. Ada tamu lagi dari Sukabumi, udah jalan, kiai. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kan saya udah itu haul. Moga-moga sih kagak bosen ya. Sampai mana tuh kemarin? Tadi itu terusin katanya, nyambung apa kagak ini katanya tadi. Nggak datang ya? Imam Syafi'i yang rumahnya. Imam Syafi'i nih. Imam Syafi'i. Rumahnya buta, kita buta. Iya, terakhir Imam Syafi'i sama emaknya. Terus kita lanjutin sama Imam Bukhari itu rahimahullahu taala wa radhiyallahu ajmain. Nikah disebut dengan akdun nikah, disebut dengan akdu qiran. Dalam Fathul Qorib disebutnya ad-dhammu wal jam'u asalnya.
Tapi itu adalah kata fuqaha akad yang diucapkan yang menyebabkan halalnya hubungan suami dan istri atau farji perempuan oleh seorang laki-laki dengan lafaz yang ditentukan dan sigot yang ditentukan oleh para ulama. Nikah hukumnya ada 5. Umumnya sunnah. Yang udah ngebet banget, udah berat ke bawah, wajib. Apa yang ke bawah itu? Yang berat ke bawah, yang bikin pala atas puyeng. Hukumnya berubah menjadi wajib. Sunnah ibadah nikah adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat paling lama berapa menit sih? 5 menit. Wudu 5 menit. Jarang itu orang juga wudu 5 menit. Haji berapa hari? 40 hari, 30 hari. Aslinya mah hari Arafah doang. Umroh begitu juga, tergantung paketnya. Plus mana tuh? Plus Turki apa plus Kairo? Ibadah apa aja gak asik. Bu, ibadah yang paling lama ibadah nikah. Seumur hidup sampai meninggal, selamanya sampai ngumpul lagi di sorga, itu ibadah yang paling panjang, yaitu ibadah nikah. Maka bukan sembarangan. Kenapa bukan sembarangan? Kita dulu pilih-pilih. Pilih-pilih apanya? Pilih siapa yang bakal menjadi yang mendampingi nikah kita, yang mendampingi hidup kita, insya Allah sampai akhir hayat. Jarang dah orang sekarang mah kawin lebih dari atuh, jarang. Emang bandanya udah kagak lagi. Amar ada takut sama bini. Lah emang Imam Mawardi juga bilang dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, beliau bilang untuk zaman sekarang, zaman itu padahal beliau bilang makruh hukumnya nikah lebih dari atuh. Nah, ini cocok sama mak-mak nih dalilnya. Cocok mak? Pokoknya kalau ada laki yang model-model mau kawin lagi, bilang kata Auza'i, kata Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi, makruh nikah yang kedua. Apalagi kagak punya duit, jangan lagu-laguan. Lagu-laguan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang pertama nikah. Nabi Adam alaihi salam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam dikumpulin dari macam-macam tanah. Tanah yang pertama hitam, ada tanah warna kuning, ada tanah warna coklat, ada tanah warna putih, sampai 7 rupa. Dikumpulin nama malaikat, disuruh ngambil dari alam bumi. Kumpulin tuh tanah. Maka orang kita jangan ada yang aneh, ada yang kulitnya hitam banget hitam. Kalau hitam pot kayak gimana tuh bahasa gitu? Hitam banget hitam. Gigi doang kelihatan kalau lagi nyanyi. Itu yang Allah ciptain begitu, jangan dihina. Ada yang kayak orang Indonesia sawo-sawo mateng, ya. Ada yang sawo-sawo mengkel. Ada yang rada bulukan dikit sawo-sawo busuk. Kok Allah ciptain begitu? Ada yang putih banget putih. Masya Allah, kemarin saya ke Uzbekistan, wadon kagak ada yang jelek. Itu saya lihat, tapi alhamdulillah itu kagak ada yang di hadapan saya gitu, nggak ada yang gerakin sawat gitu. Keingetan my honey in the home. Keingetan diri aja yang ada di rumah. Emang cakep mah bukan punya kita. Iya nggak? Takut. Lu bukan takut sih. Kamu banyak ngomong. Jadi Allah ciptain Nabi Adam dewek-dewek di sorga. Nggak enak tuh dewek-dewek di sorga. Biar kata sorga sepi Nabi Adam. Nah kita kan sekarang duit banyak misalnya, badan sehat, mobil mererot, rumah banyak, hidup dewekan. Apa yang mau dimainin?
Betul apa kagak? Siapa yang model kongko? Biar kata banyak juga gak ada manfaatnya. Betul apa kagak? Kesono nikmat Nabi Adam, nengok ke kiri nikmat. Cuman dewek kagak enak. Nih yang pada udah tua-tua kerjaan udah punya, masih belum kawin juga mau nunggain apaan? Keburu dajjal keluar. Petan. Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba membuat satu makhluk, menciptakan satu makhluk ketika Nabi Adam lagi tidur kok. Nabi Adam lagi tidur. Begitu bangun tidur, Nabi Adam nengok, kaget. Apa ini diceritakan oleh Imam Zurqani dalam Syarah Mawahibul Ladunia, diceritakan juga oleh Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazim. Begitu Nabi Adam bangun di sorga yang biasanya dewekan, tiba-tiba ada orang. Kaget Nabi Adam. Waduh, itu orang cantik. Sampai habis apa gitu. Cakep banget. Sedunia paling cakep. Yang orang dewek kan bisa. Ya. Kagak ada lagi yang paling cakep. Cakep banget tuh. Nabi Adam mau melambaikan tangannya. Kata malaikat, ntar dulu, main cemek aja, main pegang aja. Ya malaikat Allah, wahai malaikat Allah, ini makhluk bagaimana ceritanya? Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari rusuk yang dari tulang rusuk yang kiri. Jangan dikecilin, mungkin teriak, ini masih ada sepanggung lagi di sini. Dari rusuk yang kiri diciptain sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya Adam. Lalu bagaimana caranya biar saya bisa halal? Kata malaikat, maharin dulu. Apa maharnya wahai malaikat Allah? Maharnya adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan 3 kali, dalam riwayat dikatakan 30 kali, dalam riwayat dikatakan 20 kali. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad belum ada, Nabi Adam alaihissalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halal tuh boleh dipegang. Maharnya Nabi Adam bisa menghalalkan Sayyidatuna Hawa, yaitu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka orang kita bersolawat di mana aja, jangan pakai bosen selawat. Model-model macam selawat bagaimana juga bagus. Sholawat yang paling afdal sholawat Ibrahimiyah. Tapi semua sholawat ada khasiatnya masing-masing. Ada sholawat namanya sholawat nariyah. Itu namanya aja udah serem. Sholawat nariyah. Nah apa artinya? Api itu sholawat nariyah. Itu hati-hati, faedahnya banyak, bisa meluruskan hajat. Di antara faedahnya yang berbahaya adalah bisa bunuh orang. Itu sholawat nariyah api. Saya dapat dari Kiai Temboro. Kalau yang mau dia berantem sama orang, dibaca itu sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman sampai akhir sebanyak 6.666 kali. Itu kita baca orang bisa mati. Banyak amat aujai. Itu kalau kagak sampai mati, lu yang mati duluan. Saking banyaknya 6.666. Dia mah kiai. Salawat macam-macam banyak. Yang kemarin lagi Covid yang ngetren salawat itu tuh. Salawat apa namanya? Tibil puluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Anak saya sampai hafal, gias.
Kalau selawat itu mulu, selawat kopi. Selawat apa? Selawat kopi. Jadi begitulah Nabi Adam pertama nikah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Habis itu Nabi Adam suruh tinggal sama Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah itu adalah syariat Allah yang paling lama ibadah kita yang pertama dikerjakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Udah berapa menit? Lanjut? Lanjut? Cuma lanjut aja. Besekin juga kagak. Yang jauh usah dijalani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk gigi 3. Nikah ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunahkan buat kita umat Nabi Muhammad, ibadahnya gampang susah. Emang apa gampang susah? Karena kita kata gampang susah, kita kata susah gampang. Gampang apa? Lah enak nikah mah, emang apa? Lah enak, pokoknya mah. Temen saya ditanya mau ngapa lu nikah kagak nikah enak? Lah enak kau saya nikah mah. Pokoknya mah itu mah ngapain aja enak. Pengantin baru yang ngomong. Awal-awal masya Allah itu saya bulan madu. Yang namanya bulan madu mah ya, masya Allah masih awal-awal nikah. Belum mikirin pampers belum. Sama susu belum mikirin. Singkong rebus pagi-pagi udah siap. Zaman sekarang mah roti kali ya. Kopi hitam sama nogososro. Masya Allah, gurih banget. Amplop habis pada dikelet lagi. Adem masih. Coba udah kesonoin, baru ada rasanya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Man tazawwaja faqad raqibal bahr." Siapa orang yang nikah, maka pada hakikatnya dia telah naik ke atas kapal laut. Kalau naik ke atas kapal laut, siap-siap ada ombak terombang-ambing, siap-siap ada gangguan di jalanan. Maka bekalnya adalah ilmu. Dalam kitab Tajul Arus karangan Imam Murtadha Az-Zabidi, bukan hadis, tapi beliau berkata, menukil perkataan ulama salaf, tafaqqahu qabla an tazawwaju. Belajar ngaji sebelum kita nikah. Maka kalau nikah ada ngaji jadi adem kok, ada berantem, nggak mungkin saya tanya pom-pom mama di sini ada yang nggak pernah berantem sama lakinya? Hah? Oh, berantem mulu kali? Bapak ada yang nggak pernah ngomel sama bininya? Wali kalau ada itu. Yang namanya berantem biasa. Kita mau menikah, ini nasihat buat saya juga pribadi. Yang namanya nikah, masalah yang gede kita kecilin. Masalah yang kecil jangan digedein. Kita kagak anggap, kita nggak adain tuh. Itu menikah. Kadang-kadang yang namanya laki baru pulang dari mana-mana ada emosi, ada urusan di luar, bini biar paham. Jangan kongkon, Rey. Ya, betul kok kagak? Jangan enakin muka enakin. Begitu laki pulang dari mana-mana capek, laki pulang, bukain dasinya. Bang, ngojek dapat berapa? Oh, ngojek pakai dasi. Gimana aja keluarnya penting mah keren. Tanyain abang, bade tuang heula, bade tunggang heula. Bini orang Sunda mah begitu katanya. Paham ini orang sini nih. Mau minum apa, Mau minum kopi, es teh manis, es doger, air putih, susu. Tawarin tuh laki. Maka jangan sampai kalah sama orang mana-mana. Maka jangan suka ngomel, mak-mak laki pada ngopi di luar, makan di luar. Mungkin barangkali kita ini yang salah servisnya. Jangan manggut-manggut aja. Kirim. Coba dah di warteg, coba orang wadon di warteg. Emang apa laki pada ngopi di warteg? Coba dah. Kita baru naruh motor doang, standarin motor.
baru kita taruh tuh motor. Mau makan apa Pak? Tuh yang ditanya. Betul lo kagak? Warteg. Belajar sama wadon, warteg apa? Baru kita mesen telur dadar, sama apa lagi ya? Toge, ikan tongkol yang pedas. Baru disontokin, baru ditaruh, udah ditanya kita belum makan. Mau minum apa Pak? Tuh coba dah. Teh manis apa? Teh hangat. Gitu. Orang mau jadi bini begitu, laki pulang dari mana-mana nih. Laki pulang dari mana? Tanyain, Pak mau makan apa kagak? Ini mah amplop, mana amplop, store. Setoran mulu ditanyain tuh laki. Gimana nggak mau ngumet ya? Akhirnya ujung-ujungnya pergi mancing. Yang gede kita kecilin, yang kecil kita kagak anggap. Jangan gedein, kita kagak anggap. Orang tua, Masya Allah, Ustadz Haji Jailani besok nyerahin putrinya Adinda Pipi ya? Iip, Adinda Iip. Ya kalau dibaca dari belakang kan Pipi. Adinda Iip bakal diserahkan kepada Bang Padli. Insya Allah mudah-mudahan acara lancar besok. Memang tadi Ustadz Syukur udah bilang, emang kalahnya hujan doang udah. Segala apa tadi katanya kodok lah digantung, kalau lengkongnya digantung apa aja dah ditaruh. Mengalah-kalahnya di situ doang. Mau ngundang yang di apa tuh kemarin tuh Mandalika ya, yang wadon tuh, yang dukun ituan juga beda ya mah pemahaman sama kita. Kita meminta doa, orang-orang kita sama orang sini, orang Kosambi, baca tahlilan malamnya, ngundang yang ngaji, ngundang yang maulidan. Emang apa? Karena kita mau orang yang patuh sama agama, ngikutin ajaran kiai-kiai. Panggil kori, panggil yang baca maulid, kumpulin, berkatin, kasih makan, selamat pulang bubar. Ini Alfamart sampai penuh mau parkirannya tuh, yang banyaknya orang. Ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan daripada jin dan malaikat banyakan lagi nih. Orang-orang kita yang perlu kita pahamin, yang udah nikah lama maupun yang baru mau nikah, kita punya anak rezeki dari Allah. Kita nikah bini juga rezeki kita, laki juga rezeki kita, laki rezeki kita, bini rezeki kita. Udah bagiannya begitu. Dari sono ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau laki rada-rada kurang tapi handsome mah biarin aja. Udah rezeki. Bini juga emang begitu bagiannya, emang udah begitu, terima aja. Emang udah bagiannya. Dia mau Ustaz, dia mau ngomel mulu, bini saya ngomel. Sabarin aja saudara, sabarin aja ngapa? Tuh laki saya Masya Allah ngomel, udah biarin, terima aja. Bagaimana solusinya sekarang? Tinggal sabar kita. Tinggal komitmen kita sabar. Anak kita punya anak, kita didik baik-baik dari kecil sampai dia besar. Kita serahin buah hati kita ke orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salatu banatin." Siapa orang yang punya anak 3 wadon, kemudian dididik agama, diajarin pelihara syariat Allah, dijaga daripada yang haram, habis itu dinikahin, diserahin kepada orang yang mengikuti ajaran Allah. Kata Rasulullah SAW, wajabat lahumal jannah, wajib buat babak emaknya masuk surga. Amin ya robbal. Ustaz Haji Jailani anaknya wadonnya berapa? 2. Atu lagi tambah. Iya, mak nambah banyak. Nah iya dah, udah model makro, Ustaz, makro. Nah. Ya Rasulullah, anak saya 2 doang yang wadon. Yang 2 juga masuk surga itu. Emak kan capek ngurusin anak. Iya betul kagak? Sebenarnya mah perempuan kagak wajib. Udah dulu gitu ya. Perempuan kagak wajib nyuci.
Perempuan kagak wajib nyapu. Perempuan kagak wajib nyusuin anak. Nah, lah ngapain tuh bini kerjanya? Yang wajib bini cuman urusan kasur. Tapi itu diperintah sama laki jadi wajib. Asalnya kalau perempuan mau minta pembantu jadi wajib kalau lakinya sanggup. Begitu pikirnya. Diserahkan buah hati kepada orang lain. Kayaknya jiwa kita setengah hilang. Ya. Udah pernah ngawinin belum? Ustaz, udah pernah ngawinin belum? Pertama ya. Pisah itu kayaknya. Kata orang-orang yang pada udah ngawinin, ini mah cerita bobodoran doang. Saya belum pernah ngawinin. Pisah itu jiwa kita setengah. Ngapa kita serahin orang, kita boleh ngurusin. Maka jagain baik-baik anak orang. Kita sebagai anak laki jagain baik-baik karena babanya ngejagain. Mana Bang Padlinya, saya mau omelin, nggak ada di sini. Hei anak laki, saya serahkan putri saya yang saya jaga dari kecil. Susunya saya pelihara, makanannya saya jaga, kehidupannya, sekolahnya saya biayain. Apa niat saya? Demi Allah, kata babanya, saya kagak redho ketika saya serahkan nama ente, anak saya dibawa ke neraka. Saya titipkan anak ente kepada ente, anak saya kepada ente yang perempuan ini, supaya bisa nyampe ke surga Allah, bukan malah menghalangi orang tuanya masuk ke dalam surga. Begitu dalam hati kita ketika menyerahkan anak perempuan. Kalau anak laki masa bodoh teuing lah. Gimana kayak lagunya, tanggung jawab dia masing-masing. Maka nikah itu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Ketika kita memberikan kepada orang lain, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan wajib buat orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada yang harus kita pahami daripada pernikahan, yang harus kita tatbik nih, yang banyak menyeleweng-nyeleweng aja dah. Saya ceritain. Kadang-kadang dalam rumah tangga ketika ada gesekan, tolong neng, jangan sekali mama juga cerita sama orang masalah keluarga. Mak jangan suka cerita masalah laki. Laki diceritain, laki gua payah banget dah. Aduh, udah nyari duit males banget. Angkoban aja. Begitu masuk kamar 2 detik doang udah loyo doang. Ya katain tuh diceritain sama orang. Payah banget laki gua. Gak boleh begitu kok. Berantem sama laki gak boleh diceritain sama orang. Neng, saya kasih bekal nih calon pengantin besok. Jangan sekali-kali ceritain keburukan laki sama orang lain. Sama emak bapak boleh gak? Kagak boleh. Kalau udah kagak sanggup, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Baru kalau udah kagak sanggup ngomong dah tuh. Tapi jangan di status mulu. Bikin status, kayak kita baca status, wahai apa laki sih begitu, ya kata begitu. Temennya lagi komentar, buang aja saya ke laut, ya. Laki begitu mah. Jangan cerita kejelekan laki kita. Kita juga anak laki, jangan cerita ke emak kita kejelekan bini kita. Ini kadang-kadang laki sama perempuan sama aja. Bininya rada kagak bener, lakinya rada kagak beres, cerita sama orang tuanya. Mak, oh si anu mak begini. Mak emaknya ditambahin, gua kata juga lu jangan kawin sama dia dari dulu kan. Tambah masuk setan itu begitu. Betul apa kagak saya kira-kira ngomong? Ada masalah rumah tangga, berdua aja beresin. Emak juga, nih dengerin, emak jangan suka masuk urusan anak. Ketika kita sudah serahkan anak kita ke orang lain, kita titipkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita redoin nama Allah Subhanahu wa taala, udah kita lepas, jangan campur tangan. Bocah kemana ditanya, lu dari mana? Lu begini, lu dari mana? Lah, urusan apa? Biasanya yang suka masuk tuh emak-emak masuk ke laki, ke anak laki, cemburuan dia.
Lu ngapa lu bini lu begitu sih lu? La ilaha illallah. Banyak gak begitu? Orang wadon jangan suka masuk. Urusan laki, urusan anak kita yang laki udah urusan tanggung jawab dia. Rumah tangga serahin. Kagak boleh kita campur tangan. Kalau mau bagi duit aja, bagi duit. Lu punya duit gak? Lu punya duit, nih gue bagi. Gitu. Kalau urusan masalah jangan campur tangan. Retaknya rumah tangga karena orang tua, diantaranya karena orang tua masuk ke dalam urusan anak sama lakinya, atau anaknya yang laki sama bininya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pernikahan yang besok akan dilangsungkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan calon mempelai pria dan wanita diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, anak yang keturunan yang menjadi ulama il-amilin. Karena syarat daripada ulama il-amilin, kalau kita mau punya anak soleh salat mutlak, bukan babanya kiai atau babanya harus ustad, syarat mutlak. Mau punya anak soleh, kasih tuh anak soleh makanan yang halal. Kasih tuh anak makanan yang 100% halal. Biar kata dia melakukan kesalahan apapun, kalau kita kasih makan yang halal, insya Allah dia balik lagi. Anak sekarang kan Masya Allah, kata Rasulullah SAW, mana batalahmun, dalam riwayat mana batashahmun min haram fannaru aulabih. Tidaklah sesuatu yang haram tumbuh ke badan kecuali neraka buat dia. Jadi dibawanya susah sama agama, diajak ngaji yoga, diajak ke masjid berat. Kitanya mau udah soleh banget, barangkali kita ngasih makannya salah, ngasih makannya nggak pas, nggak sesuai dengan syariat Allah. Tuh air anak kita gadung banget, tuh air udah 1000 botol, habis kita bawa ke kiai. Kiai doain, kiai doain, kiai doain, kiai doain. Tuh anak masih bader aja. Mobil legend, mulu mobil legend. Sama slot. Ada nggak main slot sini? Berhenti tong, haram itu tong. Kenapa? Karena tadi kuncinya tafaqahu qabla an tazawwaju. Ngaji dulu sebelum nikah. Bukan berarti habis nikah berhenti ngaji, ngaji terus. Orang kalau nggak ngaji nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, semua aja kerjain. Laki aja kerjain, bini aja kerjain. Nggak tahu yang mana yang salah yang benar. Kayak zaman sekarang nggak tahu nih yang mana yang benar, si pesulap merah apa si Udin. Nggak tahu tuh orang ribet bingung, sebenarnya si Udin apa pesulap merah yang benar nih. Kita kata masih Udin kali, bener nih Udin, orangnya pakai udang-udang, pakai sarung, rambutnya panjang, pakai gamis lagi. Ngomongnya udah kayak orang Arab, bahasa Arab mulu ngomong. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Din, ada si Udin. Orang dia kibulin, keris ada ituannya. Kenapa jadi komentarin gini ya gitu ya? Kalau orang punya ilmu kagak gegabah. Jobelain pesulap merah, si merah kali ini bener nih. Mengapa si merah bener? Iya, orang si merah aja semuanya itu trik-trik aja kata gitu. Yang bener siapa? Dua-duanya salah. Mengapa harusnya dua-duanya salah? Lah iya, itu yang atu nepu, yang atu lagi kagak paham ilmu agama. Emang sihir kagak ada? Ada sihir. Orang yang gak percaya adanya sihir, dia gak percaya dengan Al-Quran. Emang apa? Karena Rasulullah SAW pernah disihir. Sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu wahai sama malaikat Jibril, no sihirnya dicemplungin di sumur. Turunlah suruh bacain dengan muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan kita baca itu. Qul a'udzu birabbil min syarri wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada iketan sihir. Uqad itu nafas yang ditiup, karena orang kalau nyihir ditiup, diikat ditiup, boh begitu. Jadi sihir.
Dibacain itu, disuruh ambil dalam sumur, ini sihirnya, dibuka langsung sambil dibacain itu Nabi Muhammad SAW ceritanya. Lah kalau kagak percaya sihir, nauzubillah, bisa-bisa murtad orang, kagak percaya syariat Allah. Karena sihir itu ada. Zaman Nabi Musa sihir itu ada. Jangan ngikutin si merah, jangan ngikutin si hitam. Ikutin siapa? Putih. Ini belum ada nih dukun putih. Kali keluar dari Kalideres ntar dukun putih. Ilmu merah, ilmu hitam, ilmu putih. Ya kan? Kenapa jadi lari ke sono ini? Ilmu maksudnya. Belum nikah kagak tahu tata caranya bagaimana ibadah. Neng besok ingetin, terus saya ngingetin Padli dah. Saya nyeramain Padli dah. Iya pokok kita kadang-kadang anak kita bingung apa sih kagak soleh anak saya. Oh jahit. Tadi makanannya ama jangan-jangan begitu ngejaknya dulu kita kelewatan doanya. Allahumma apa Pak bacanya Pak? Janibna syaiton, wajadna syaiton ma razaqtana. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang mau berhubungan suami istri, baca doa tadi, lalu dia berhubungan dengan istrinya, lam yaduruhu syaiton hatta mat. Dia kagak bakal terkena sakit apa serangan dari setan sampai mati. Lah kita kira-kira baca apa kagak itu? Allah mau barik lana bima razaqtana wakina ajabana. Bukan Allah mau barik lana Ustaz. Jangan Allah malah kasumtu di keamantu. Orang habis puasa lama banget bujang. Kalau kasumtu di keamantu zahaba zoma hilang ausnya. Ya Allah ya kiri. Doa, ada amalan-amalan dari kiai-kiai yang lain. Ada yang bilang baca dulu Yasin. Ada amalannya itu. Begitu malam pertama baca dulu Qulhu 11 kali. Sholat dulu 2 rakaat neng. Habis Qulhu 11, Yasin 11 kali. Habis Yasin 11 kali. Kalau mau punya keturunan yang baik, baca surat Yusuf 11 kali. Habis surat Yusuf 11 kali, as-sholatu khairum minan naum. Lesu aja. Minta sama kiai-kiai, sama guru-guru kita, wiridannya, zikirannya supaya anak menjadi anak yang soleh. Karena ketika kita mencari istri atau mencari suami, pada hakikatnya kita mencari di mana kita meletakkan bejana, di mana kita meletakkan keturunan kita, dan juga keturunan harus bersih. Dunia yang dilihatnya yang dilihatnya bagaimana dia udah jadi apa, subscribernya berapa, followersnya berapa, ketemunya di mana. Nasab keturunan bisa soleh, kelihatan kita ketemunya di mana tuh bini, ketemunya di mana tuh laki. Demi Allah, dunia hilang, duit yang dia milikin hilang, haba'an mansuro hilang, apa-apa yang dia punya daripada harta hilang. Yang tetap kekal adalah Pak, Bu, kita punya anak, doain kita, cucu kita doain kita, anak keturunan kita doain kita. Itu yang bakal kekal abadi selama-lamanya, yang bisa ngedoain kita. Istri, suami yang memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita doain calon laki, mempelai perempuan memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dikit. Besok saya balik lagi. Jadi saya kudu langsung balik sekarang. Kalau kelamaan pamali gitu kan ya. Nginep lagi di mari. Ya. Dan saya balik duluan. Saya mohon maaf para kiai asadis. Nanti kita sama-sama mendengarkan qori kita. Mudah-mudahan besok acara kagak hujan. Mudah-mudahan besok acara lancar. Ayahanda Kiai Haji Mahmud Asirun juga lagi di jalan, mudah-mudahan selamat rombongan. Dengan Kiai Abdurrahman Sohe, Kiai Patur, dan seluruh pengurus masjid ya. Seharusnya Ustaz Haji Jailani juga berangkat, tapi karena ada acara jadi nggak berangkat.
Mudah-mudahan beliau bisa hadir juga besok bersama kita. Insya Allah malam ini ya, sebelum jam 12 mudah-mudahan udah nyampe. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.